Di video kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana cara magang ke Malaysia. Hai, kembali lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Di video kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana cara magang ke Malaysia. Sebagai seorang mahasiswa yang tinggal di Indonesia, pengen dong kita magang di Malaysia, ngerasain bagaimana kerja di perusahaan multinasional dan juga kerja di perusahaan yang ada di luar negeri dan khususnya di Malaysia. Nah, kali ini aku bersama Mas Rido, gak sendiri tentunya, gak jomblo, biasanya kan ya jomblo. Nah, sekarang bersama Mas Rido, merupakan mahasiswa UI, mahasiswa ekonomi Islam, dan beliau sekarang udah alumni, jadi udah ada gelarnya. Oke. Sekarang lagi nungguin mau nikah ya Mas katanya. Aduh, jodoh aja, calon aja belum tahu. Oke. Jadi Mas Rido ini merupakan salah satu penerima beasiswa Pondok Pesantren UI juga, yang juga idolanya para mahasiswa UI, para santri PPUI, baik putra maupun putri ya. Jadi idola. Jadi kita langsung ngobrol sama idolanya. Tapi sebelum jauh, mungkin silakan Mas Rido perkenalan dulu biar teman-teman yang lain tahu, makin sayang mungkin sama Mas Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman dimanapun berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, kita mesti dituntut untuk menjaga kesehatan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Rido. Saya lulusan dari jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, angkatan 2015, dan alhamdulillah sudah lulus pada tahun 2019 kemarin. Dan adapun yang dibilang saya sebagai idola mahasiswa-mahasiswi, sepertinya tidak begitu benar ya. Ya, sebenarnya saya hanya dulu mahasiswa dan sekarang pun saya ya alumni yang biasa-biasa saja. Cuman ya prinsip saya tuh ya kita tidak perlu menginginkan kita menjadi seorang idola, tapi bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Oke, sekarang kita akan membahas nih bagaimana caranya magang ke Malaysia. Tapi kita harus tahu dulu bagaimana perjalanan Mas Rido itu bisa sampai sana kayak gitu. Nah, mungkin Mas Rido bisa ceritakan kepada teman-teman semua bagaimana perjalanan singkatnya Mas Rido dari Indonesia, dari Jogja bisa sampai magang ke Malaysia itu kayak gimana sih? Ini pertamanya kenapa saya bisa magang di Malaysia. Nah itu kan apa, selepas saya ini pulang konferensi internasional dari Jepang itu, nah itu kan saya bertemu sama dosen-dosen itu. Nah itu kan saya ada ya bercakap-cakap ya, sharing-sharing bentar gitu. Nah di situ tiba-tiba ada dari salah satu dosen yang itu juga dosen pembimbing praktek kerja lapangan PKL. Nah itu apa, nawarin saya buat nyoba apply magang di Malaysia. Nah itu dosen tersebut tuh ngasih tahu lembaga mana sih yang buka magangan di luar negeri itu. Kan bayangannya di Indonesia aja mungkin cari magangan susah ya, gimana luar negeri. Nah dari situ dosen pembimbing PKL itu tuh ngasih tahu ada namanya lembaga Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kalau disingkatnya tuh MAWIP ya. Di mana? Kuala Lumpur? Dia di Kuala Lumpur. Nah itu MAWIP itu sendiri ibaratnya Kementerian Agamanya di Malaysia. Jadi kalau misalnya di Indonesia sendiri tuh jenisnya kayak Kemenag. Nah kalau di Malaysia itu MAWIP. Nah itu saya sama teman saya. Jadi ini kami berdua. Itu teman saya namanya Nafis itu, satu jurusan juga. Itu apply proposal untuk magang di sana di MAWIP itu. Nah itu proposalnya itu berbahasa Melayu. Sebagaimana instruksi dari dosen, kalau misalnya lembaga tersebut menerima magang dengan mengajukan proposal yang berbahasa Melayu. Oke, bentar nih Mas Rido. Berarti proposalnya ini ditujukan untuk apa? Untuk magang
ke sana atau untuk apa? Jadi kayak surat lamaran proposalnya itu bentuknya. Ya, surat Proposal itu lamaran. isinya apa aja? Proposal itu isinya ya pasti surat lamaran magang, dan juga kita sertakan keilmuan yang akan dibahas terkait untuk magang itu. Kan itu kita menawarkan sebuah keilmuan pendistribusian zakat ya. Oke. Karena soalnya lembaga magang yang saya tuju itu ini terkait pengelolaan zakat. Oke. Nah, di situ juga pasti disebutkan tujuannya itu apa sih untuk magang di situ. Untuk magang di negara tetangga itu apa sih tujuannya? Kenapa harus ke negara tetangga? Nggak ke dalam negeri, padahal di dalam negeri aja ada lembaga zakat banyak sekali. Nah, pastinya kita reasonnya adalah searching about something new, like knowledge, experience, and something which no haven't get in Indonesia. Berarti udah apply kan tadi proposalnya, pasti dibantuin lah ya sama dosen, ada dosen pembimbingnya dan lain sebagainya. Nah, ini prosesnya tadi untuk membuat proposal yang bentuknya semacam, kalau aku bisa bilang mungkin mini skripsi ya, buat bagaimana membuat suatu kontribusi lewat proposal ini untuk kita diterima di dalam suatu magang gitu kan, keilmuan kita diterapkan di sini. Nah, itu prosesnya berapa lama buat proposal itu? Itu proposalnya bahkan sampai 1 bulan lebih ya. Oke, 1 bulan lebih. Karena soalnya kan tuh disertai revisi-revisian ya. Oke. Dan ini kan Mas, setelah fix itu, nah itu juga ada hambatan lagi sampai 2 minggu tuh nggak dibalas itu. Oke. Nah, karena mungkin sampai 2 minggu itu nggak dibalas itu apa? Ada timbul kerisauan dari kami gitu. Oke. Nah itu apa? Pertama itu nih ada menginginkan opsi kedua itu magang di Basnas Sleman. Oke. Nah, tapi di situ saya berpikir lagi, wah, saya kan ini punya koneksi, punya teman dari kakak tingkat saya, dari alumni ekonomi Islam juga, yang sekarang lagi S2 di Malaysia. Nah, di situ saya menghubungi beliau itu untuk membantu menyampaikan atau mensubmit proposal saya ke lembaga yang saya tuju itu malam itu. Oke. Jadi memanfaatkan relasi. Oke. Jadi buat kalian semua yang perlu dipahami dalam pembahasan ini, pembahasan poin kedua tadi adalah 2 hal. Pertama, kesabaran. Jadi kesabaran di sini benar-benar diuji ya, bagaimana proposal tadi terus-terusan direvisi, kemudian nggak dibales kan. Nah, sampai suatu ketika ada poin kedua yang paling penting, yaitu koneksi kan. Koneksi. Nah, koneksi itu bisa benar-benar membantu, makanya kita semua usahakan lah kalau berhubungan dengan orang ya baik-baik aja ya. Kalau misalkan mau agak sedikit bercanda ya bercanda yang wajar, karena nanti takutnya kita benar-benar butuh sama orang tersebut dan orang tersebut gak mau bantu kita gara-gara misalkan kita pernah menyakiti hati dia misalkan, kan ya sayang banget gitu ya. Nah, berarti kan tadi Mas Guido yang pertama tuh udah ada relasi atau jaringan sama dosen, dikasih tahu dosen mana perusahaan yang ngasih magang atau kementerian yang ngasih magang. Kemudian yang kedua yaitu setelah tahu bikin proposal dan juga kirim lewat email. Nah, yang ketiga nih apa? Hal yang ketiga, setelah proposal diterima kan kita mendapatkan surat pernyataan kalau misalnya kita diterima magang. Nah, hal ketiga yang dilakukan yaitu yang mencari dana. Jadi mencari sponsorship. Yang utama tuh ya pastinya ke rektorat dahulu, ke bagian kemahasiswaan. Kemudian ya pastinya ke jurusan. Karena soalnya kan itu yang memfasilitasi dari jurusan. Ya ini kita membuat proposal pendanaannya. Nah, proposal pendanaan tersebut itu tidak hanya diajuin ke kemahasiswaan atau ke jurusan, nggak hanya di lingkup universitas saja loh. Ya kami mengajukan juga ke luar universitas. Kita juga belajar bagaimana kita bisa mengajukan pendanaan kegiatan dengan cara baik dan benar. Dan juga di situ juga ada belajar bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan baik agar kita bisa mendapatkan dana sesuai apa yang kita butuhkan untuk kegiatan tersebut. Berarti
sebelum mengajukan dana tadi pasti udah bikin lah rancangan dana yang dibutuhkannya berapa nih. Nah kalau boleh tahu nih berapa? Gak usah benar-benar full, tapi istilahnya kisarannya berapa gitu. Mungkin teman-teman di sini juga butuh untuk nanti referensi bikin proposalnya, atau mungkin yang sultan yang punya banyak uang nanti bisa pakai uang sendiri gitu. Nah itu berapa gitu? Kalau di Malaysia sendiri ya apa? Ya namanya negara tetangga kan ini, ya pasti nggak beda jauh lah biaya hidupnya dan Indonesia. Termasuk ya untuk biaya perjalanannya ya ini relatif masih murah ya. Jadi kalau saya ingat-ingat tuh ya mungkin kisaran yang dibutuhkan 5 juta gitu. Oke, 5 juta. Karena soalnya tinggal 1 bulan juga. Oh, tinggal 1 bulan. Nah, oke. Berarti masalah dana udah kelar nih. Nah, yang keempat, pas nyampe sana, tinggal di mana? Gak di jalanan? Enggak. Nah ini nih, kan apa? Di tempat magangan itu nggak menyediakan asrama. Nah itu juga ada kendala lagi. Tapi kendala tersebut bisa diselesaikan dari apa? Koneksi itu, koneksi sama kakak tingkat yang juga alumni dari jurusan saya yang S2 di sana. Nah, jadi sini kan saya menyampaikan poin penting, jadi pentingnya menjalin sebuah koneksi. Tapi jangan dipahami menjalin koneksi itu bukan buat bermain nepotisme gitu, bukan memanfaatkan orang dalam, tapi dalam tujuan untuk mempermudah urusan kita di masa depan nanti. Jadi tadi intinya tipsnya itu dari Mas Rido ada 4. Pertama, kita harus punya jaringan dulu sama dosen, banyak kepo lah ya, tanya-tanya ke dosen ada gak itu ya perusahaan atau instansi yang buka untuk magang. Kemudian kalau udah tahu, yang kedua yaitu kita diajarkan untuk sabar, gigih, dan juga mencari koneksi untuk submit proposalnya tadi. Kemudian yang ketiga itu setelah proposal dapat dan suratnya ada diterima, nah kita langsung mengajukan dana-dana tuh gak hanya ke kampus, tapi juga keluar kampus. Nah makanya buat teman-teman semua cari tahu lembaga pendanaan, yaitu ada di kemahasiswaan, biasanya cari tahu pokoknya di setiap kampus karena beda. Nah khususnya kami di kampus UI emang udah ada, nah tapi gak setiap kampus ada, tapi pasti menyediakan. Jadi teman-teman yang harus kepo. Nah kemudian setelah itu yang keempat, ketika kita sampai sana pasti butuh akomodasi, dan kalau misalkan akomodasinya sama sekali kita gak ada koneksi, ya berarti kita harus cari akomodasi sebelumnya. Kalau misalkan udah ada kan tadi bisa koneksi. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Pengalaman apa sih yang Mas Rido dapatkan di sana yang mungkin Mas Rido gak bakal dapetin kalau di Indonesia? Ini pengalaman yang luar biasa di sana. Jujur selama saya magang di sana tuh justru saya mendapatkan apa yang di luar ekspektasi saya. Saya magang di instansi terkemuka, jadi di instansi pemerintahannya di Malaysia. Ya bayangin aja, kita bisa magang, jadi maksud kita tuh apa? Kami berdua itu, saya dan teman saya itu bisa magang di instansi tersebut dan merupakan orang Indonesia pertama yang magang di sana. Dan itu kami itu magang dengan kantor yang gedungnya tinggi, jadi di gedung yang mungkin kalau nggak salah lantainya jumlahnya 22 lantai gitu. Jadi ya benar-benar magang di pusat perkantoran gitu. Dan di situ kami berdua ditempatkan di lantai 20, jadi di bagian Baitul Mal. Nah di situ kami mempelajari bagaimana sistem pendistribusian zakat di Malaysia. Pokoknya di Malaysia tuh nih, emang untuk pendistribusian zakat tuh ini dari raja atau yang di Pertuan Agong tuh ini ada mengawasi terkait pendistribusian zakat itu, dan pendistribusian zakatnya itu rapi gitu. Nah untuk pendistribusikan zakat ya itu dibagikan kantor-kantornya lagi, tempat-tempat kantornya. Coba Mas Rido sebutkan satu hal yang unik yang pernah Mas Rido rasakan di sana. Misalkan di Malaysia itu nih, saya melihat orang-orang itu tidak hanya dalam satu bangsa saja, tetapi ada 3 bangsa yang hidup berdampingan, mulai dari bangsa Melayu, India, dan Cina.
Dan saya amati tuh jumlah mereka tuh nih seperti seimbang gitu. Oke. Ya 50-50 kayak gitu. Oke. Nah, di situ juga ada pelajaran dari untuk saya sendiri dan untuk itu semua, yaitu bagaimana kita bisa bertoleransi gitu. Bagaimana kita bisa menghargai berbagai macam perbedaan. Ya saya lihat di Malaysia tuh ya seperti itu, harmonis hubungan mereka antara Melayu, Cina dan India gitu. Nah, ini juga karena apa? Untuk menyadarkan kita semua kalau misalnya kita tuh harus saling menghargai satu sama lain, baik itu rasnya itu berbeda. Oke, menarik banget nih apa tadi yang udah disampaikan Mas Rido terkait hal yang paling menarik baginya, yaitu masalah toleransi ya. Nah, aku mau nanya nih, apakah ada toleransi bagi seorang jomblo di sana? Karena kalau waktu saya ke Kuala Lumpur teman-teman, itu banyak banget orang yang berduaan, kemudian pacaran, pegangan, di foto berdua, dan saya sendiri gitu. Nah, ini gak ada toleransi. Oke, Mas Rido mungkin bisa sampaikan pesan terakhir, bukan terakhir, pesan terakhir Mas Rido, silahkan sampaikan untuk teman-teman yang pengen magang di Malaysia. Pesan saya terakhir bagi yang ingin magang di Malaysia atau di luar negeri yang lainnya ya seperti magang di mana itu atau di Jepang yang pertama itu kita siapkan mental kita, jadi be optimistic ya. Jadi ya mesti tetap optimis kalau misalnya kita bisa mencapai apa yang kita rencanakan, dan juga kunci utamanya juga nih gigih ya, berusaha gitu, dan jangan lupa disertai doa. Dan hal yang terpenting itu ada lagi, berbuat baik kepada yang lain. Karena kalau misalnya kita berbuat baik kepada yang lain, ya tak bisa dipungkiri, mungkin kita tidak mengetahui, bisa jadi orang lain itu mendoakan kita atas kebaikan kita gitu. Oke, terima kasih banyak buat Mas Rido yang udah bersedia sharing pada kita semua, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And if you have any questions regarding this video, just text me via direct message on Instagram or just right below. Oke, dan buat teman-teman semua yang pengen catch up bareng Mas Rido, aku taruh IG-nya Mas Rido di sini. Silahkan follow dan juga tanyakan lewat DM. Kalau misalkan mau ngasih proposal pernikahan boleh, Mas. Oke, ya cukup sekian terimanya. Thank you so much. Thanks for watching. Goodbye and see you. Bye bye. Bye bye.